Halo teman-teman semua, teman-teman T4C dan teman-teman The Flame. Selamat hari Sabtu. Hari ini kita dapat satu kesempatan lagi buat sama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita mau sama-sama rindu menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama merindukan juga hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama temukan satu ketenangan yang baru di dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari kita mau sama-sama sembah Tuhan kita. Mari minta Roh Kudus hari ini buat penuhi setiap hati dan pikiran kita. Doaku
bersyukur Tuhan hari ini kami boleh dikasih satu kesempatan lagi buat sama-sama beribadah Tuhan. Walaupun kami masih mengalami hari-hari yang sulit Tuhan ke depan, kami percaya kuasa-Mu terus ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir Tuhan, Engkau harapan kami Bapa. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu.
terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Gak ada hal di dunia ini Tuhan yang bisa mengungkapkan Tuhan betapa kami mencintai Engkau Tuhan, betapa kami bersyukur Tuhan kami punya Allah yang seperti Engkau yang gak pernah tinggalkan kami Bapa. Hari ini kami sekali lagi datang Tuhan ke hadapan-Mu. Kami mau jadi anak-anak-Mu Tuhan yang rindu untuk terus Kau bentuk Tuhan, yang rindu untuk terus Kau ubahkan Bapa. Kiranya sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan itu berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dan firman-Mu yang kami dengarkan hari ini Tuhan boleh terus mengubahkan kehidupan kami Bapa. Kami serahkan ibadah hari ini Tuhan lebih lagi ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman T4C dan The Flame. Saya mau ngucapin terima kasih sebelumnya buat pengurus T4C dan The Flame yang udah ngasih saya kesempatan buat nyampein firman Tuhan ke teman-teman semua lewat kebaktian online ini. Kenalin, nama saya Tamara, teman-teman boleh panggil saya Tami. Umur saya 23 tahun dan saya melayani sebagai youth leader di Gereja Rehoboth Jemaat Benih Kasih. Oke, so hari ini saya mau bawain topik, dikasih tema nih sama pengurus dari T4C dan The Flame untuk bawain satu tema tentang salah satu buah roh, yaitu kesabaran. Apalagi di tengah-tengah masa sulit seperti ini, saya percaya firman Tuhan ini bakal jadi kekuatan buat kita semua, bakal jadi sesuatu yang menggugah spirit kita buat lebih lagi strong gitu ya. Oke. Firman Tuhan sore hari ini bukan cuma buat teman-teman aja, tapi buat saya juga. So mari kita mau sama-sama duduk diam di bawah kakinya Tuhan. Kita mau dengerin firman Tuhan, pay attention dan fokus. Teman-teman boleh ambil catatan juga supaya message yang teman-teman dapat sore hari ini gak berlalu gitu aja, gak menguap gitu aja setelah kebaktian ini selesai, tapi benar-benar boleh jadi kekuatan, jadi rema nantinya di hari-hari berikutnya. So are you ready? Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau sore hari ini kami boleh berkumpul ya Tuhan, meskipun gak saling tatap muka satu dengan yang lain Bapa, tapi kami percaya hadirat Tuhan menyatukan kami percaya kuasa Tuhan juga nyata di tengah-tengah kami ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, mari biar kiranya Roh Kudus yang bekerja ya Tuhan, biar lewat setiap firman, lewat setiap kata-kata yang disampaikan ya Tuhan, boleh tertanam ya Tuhan di hati kami ya Tuhan, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan jam pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Oke, ngomongin tentang kesabaran teman-teman, kapan sih biasanya kita disuruh sabar sama orang-orang sekitar kita yang dibilangin udah sabar, pasti seringnya pas kita lagi marah, emosi gitu ya, maksudnya ngerasa emosi, pengen marah, ngerasa susah hati, terus lagi menunggu sesuatu, menantikan sesuatu entah yang gak pasti atau yang udah pasti tapi kita gak sabar aja, pengen cepet-cepet gitu. Di saat-saat seperti itu biasa kita disuruh sabar. Dan seringkali banyak juga asumsi gitu kita yang salah tentang sabar tuh kayak gini ya, sabar tuh kayak gitu ya. Nah, firman Tuhan hari ini mau memperlengkapi kita lebih dalam lagi tentang kesabaran itu apa sih? Kesabaran yang berkenan di mata Tuhan itu kayak gimana sih? Mungkin kita ada pengertian yang salah juga. Kesabaran, kata firman Tuhan menurut kebenaran itu apa sih? So, hari ini kita mau belajar dan percaya ini bakal menjawab setiap kebutuhan kita, amin. Bukan manusia yang bicara, tapi Tuhan Yesus sendiri yang bicara. Karena di tengah masa sulit kayak gini, saya percaya banyak banget kita butuh banget ekstra kesabaran gitu. Kayak sekarang teman-teman mau jalan-jalan, mau hangout, mau nongki gitu ya, mau nongkrong sana sini, yang pacaran mungkin jadi LDR-an, gak bisa ngapel. Harus sabar, nunggu dulu sampai semuanya jelas, sampai semuanya aman untuk teman-teman ngelakuin aktivitas normal lagi. Kan sekarang lagi transisi menuju new normal juga ya, tapi semuanya bakal beda sih pasti sama normal yang sebelumnya. Apalagi teman-teman yang ngalamin masalah jadinya gara-gara adanya pandemi ini, misalnya teman-teman yang kuliah jadi sidang skripsinya online dan lebih ribet lah, teman-teman yang sekolah juga jadi susah buat ngerjain tugas karena mungkin nggak ngerti penyampaiannya kan online, jadi susah juga. Belum lagi yang kerja mungkin gajinya jadi dipotong lah, bahkan mungkin kalau misalnya ada yang kehilangan pekerjaan juga lah gara-gara pandemi ini kan, jadi benar-benar butuh ekstra kesabaran di masa-masa sulit seperti ini. Dan hari ini saya mau nyampain 2 poin besar teman-teman tentang kesabaran.
kita mau masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama ini saya mau ngasih tahu, mau bagiin tentang beberapa hal yang perlu kita tahu dulu nih tentang kesabaran. Kesabaran itu apa sih? So di poin yang pertama ini ada 4 hal. Yang pertama, sabar itu bukan lelet atau lambat. Nah ini kan sering banget ya kita kayak salah ngerti gitu. Kayak orang yang sabar tuh pasti tipikalnya boyot gitu ya, kayak lelet lah, apa-apanya lambat lah, ngambil keputusannya lama, cepet geralu teh, jadi mau atau enggak atau apa gitu ya. Orang yang sabar tuh cenderung kita berpikir mengasumsikannya kayak gitu orangnya. Itu tuh hal yang berbeda teman-teman. Sabar itu belum tentu lambat. Ya sabar itu karakter yang berbeda, nanti kita bakal bahas lagi. Tapi orang yang lambat itu belum tentu sabar loh. Banyak orang yang lambat apa-apanya gitu ya, ngambil keputusannya, banyak berpikir, terus lambat tingkah lakunya mungkin, atau ngomongnya lama. Itu tuh bukan berarti mereka sabar. Bisa aja hatinya nggak sabar sebenarnya. Jadi intinya sabar itu bukan lambat, sabar itu bukan lelet. Itu hal yang berbeda. Poin yang kedua, sabar itu bukan pasrah. Nah jadi ketika banyak orang yang bilang ke kita, kita cerita nih kesusahan kita cerita masalah kita ke mereka, dan mereka bilang udah sabar dulu aja. Rasanya tuh kayak apa ya, seringkali kita ngerasa kayak ketika disuruh sabar tuh kayak udahlah nerima aja lah, lu emang kayak gitu, udah nggak bisa diubah gitu. Dan itu tuh salah teman-teman. Sabar itu bukan pasrah, sabar itu bukan berarti menerima semuanya. Menerima semuanya, tapi maksudnya nggak nerima yang kayak yaudah terima aja, udah mau gimana lagi. Nggak, sabar tuh nggak seperti itu teman-teman. Poin yang ketiga, sabar itu artinya menunggu tanpa mengeluh. Kenapa identik banget dengan menunggu kan? Pasti sabar itu dia, ketika kita disuruh sabar tuh cenderung seringnya kita lagi menunggu sesuatu, menantikan sesuatu yang akan datang, entah pasti atau enggak gitu. Dan iya sih nunggu tapi mengeluh. Nah itu tuh sebenarnya nggak sabar, karena life is a dance nggak sih? Hidup itu menari gitu, jadi menarilah dengan musim yang ada, termasuk musim di saat kamu lagi menunggu, di saat seperti ini, di saat kayak semuanya ke pause apapun gitu, benar-benar kayak kamu lagi ngerjain sesuatu, ngerjain proyek, lagi ngejar mimpi, lagi sekolah dan lain segala macam. Mungkin ada beberapa yang masih bisa dijalankan secara online dan lain sebagainya, tapi ada juga yang harus benar-benar ke pause, bahkan berhenti, bahkan ke cancel, bahkan hilang karena ini semua gitu. Ya udah nikmatin gitu. Kita mau menunggu, menantikan sesuatu yang pasti gitu, karena Tuhan bilang masa depan kita itu sungguh ada dan penuh harapan. Yang keempat, sabar itu artinya bayar harga. Apa sih artinya bayar harga? Bayar harga itu berarti nggak gampang, nggak instan, butuh waktu, butuh proses, ada jatuh bangunnya, ada kegagalannya, dan proses kita menuju jadi orang yang sabar gitu, itu tuh ada prosesnya. Nggak bener-bener kayak kamu habis dengerin firman Tuhan ini nih langsung gitu jadi orang yang sabar seminggu, sebulan, bahkan setahun. Nggak, prosesnya tuh terus menerus. Bahkan nanti di poin besar yang kedua kita bakal belajar tentang level kesabaran. Itu tuh bener-bener Tuhan bawa ketika kamu lulus ujian kesabaran tuh cuma 1 kali, kayaknya lulus terus selesai, nggak akan ada lagi, enggak. Tapi kita bakal dibawa terus naik gitu sampai kita bener-bener berkenan, sampai kita kalau jadi emas tuh benar-benar emas murni gitu. Itu semuanya butuh proses. So jadi ada 4 poin yang tadi saya bagiin. Di poin pertama ini beberapa tentang kesabaran. Yang pertama, sabar itu bukan berarti lambat atau lelet. Yang kedua, sabar itu bukan berarti pasrah. Yang ketiga, sabar itu artinya menunggu tanpa mengeluh. Dan yang keempat, sabar itu sesuatu harga yang harus dibayar. Apalagi kita sebagai murid Kristus, jangan mau segitu-segitu aja. Yuk masuk lebih dalam lagi, kenal hatinya Tuhan, di mana Dia mau kita belajar lebih sabar lagi. Oke, ini poin intinya, poin yang lebih besar lagi yang mau saya bagikan teman-teman. Poin kedua yaitu tentang 3 level kesabaran. Kita mau sama-sama belajar ya. Are you still with me guys? Mari kita mau sama-sama belajar firman Tuhan ya lebih dalam lagi. Poin yang pertama, sabar dengan yang menyebalkan. Oke. Ini tuh level paling rendah teman-teman. Kenapa paling rendah ya? Kita mau baca dulu firman Tuhan ya. Kita mau sama-sama buka di Kisah Rasul 13 ayat 18. Kisah Rasul 13 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. 40 tahun lamanya ia sabar, ia di sini tuh Tuhan, terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Mereka di sini itu bangsa Israel. Jadi 40 tahun lamanya Tuhan sabar terhadap tingkah laku bangsa Israel di padang gurun. Kalau teman-teman udah baca Alkitab gitu ya, tahu perjalanan Israel tuh
mereka tuh ngelewatin padang gurun tuh dibikin muter-muter sama Tuhan 40 tahun lamanya. Karena menurut Tuhan belum waktunya mereka punya kapasitas yang cukup untuk menerima tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dan di sana tuh selama 40 tahun Tuhan tuh ngedidik mereka, itu pun gak berhasil ya sebenarnya. Maksudnya gak berhasil yang benar-benar mengubah mereka benar-benar jadi pribadi yang baru, enggak. Seperti kita tahu ujung-ujungnya juga yang kesana kan hanya 2 orang gitu. Yang mereka yang dari awal keluar dari tanah Mesir tuh udah digantikan sama generasi yang baru mereka bisa masuk gitu. Dan ini tuh Tuhan bener-bener sabar banget sama kelakuan mereka yang menurut saya pribadi gitu ya, kalau baca Alkitab tuh nyebelin banget sih asli bangsa Israel ini. Mereka tuh bebal, yang namanya bener-bener nggak bisa dikasih tahu tuh nggak bisa dikasih tahu. Mereka tuh bukan orang yang kebaikan Tuhan tuh cuma mereka dengar gitu, enggak, mereka tuh ngeliat, ngalamin bahkan mana yang mereka makan, tiang awan yang nyertain mereka waktu siang, tiang api, semuanya tuh nyata, real banget di hadapan mereka. Tapi masih bisa-bisanya gitu nanya, Tuhan di mana? Ngapain gue dibawa ke sini? Mendingan gue stay aja di Mesir jadi pembantu gitu, jadi budak di sana. Mati juga masih lebih enak gitu, di sana banyak makanan daripada di sini. Mereka tuh bener-bener ngeluh banget dan asli nyebelin banget teman-teman. Tapi Tuhan tuh bener-bener sabar loh. Kalau kalian baca bener-bener dia tuh ngasih kesempatan lagi dan lagi. Kalau orang bilang gue kasih lu kesempatan kedua, Tuhan tuh udah lebih dari 2 kali gitu. Bener-bener dia tuh sabar banget. Nah seringkali hidup kita juga dihadapin dengan orang-orang seperti ini. Bahkan mungkin kita juga salah satunya buat orang lain. Kita ini jadi dihadapin sama kayak orang-orang kayak bangsa Israel ini gitu. Bener-bener ya nyebelin aja, ngerti gak sih? Kayak kalau misalnya kita berbuat bener aja tuh jadi salah gitu di mata mereka, apalagi salah banyak. Mungkin teman-teman dihadapin seperti itu di sekolah, di rumah mungkin, atau dalam pelayanan sendiri, bahkan di tengah sosial media juga mungkin sama orang yang gak dikenal ternyata ada yang ngejulitin lah, ngomong yang gak enak lah ke kalian dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman hadapin dan itu tuh level terendah teman-teman dalam hal kesabaran. Kenapa level terendah? Soalnya dengan hal-hal yang menyebalkan itu sebenarnya kita tinggal memilih untuk gak ambil pusing aja. Banyak banget orang yang sampai kepahitan gara-gara yang menyebalkan. Mereka di level paling rendah ini tuh udah kayak dongkol banget gitu, bahkan sampai kepahitan, sampai benar-benar gak mau kenal, gak mau ngomong, dari masa mudanya sampai masa tuanya benar-benar jadi kayak musuh bubuyutan aja gitu. Ini tuh ada satu hamba Tuhan gitu ya yang sampai bilang, kalau kita nyimpan kepahitan cuma karena orang yang menyebalkan, itu tuh sama kayak sebenarnya kita minta kemoterapi padahal sakit yang kita alami itu cuma sakit gigi doang. Kenapa? Karena kita tuh ngerasa kayak survive banget, susah banget, sebenarnya itu tuh sakit gigi doang gitu, nggak harus sampai kayak gitu. Kita cukup memilih untuk nggak musingin. Sama seperti Tuhan gitu. Kalau teman-teman susah untuk sabar sama orang lain, coba inget deh, betapa kita tuh nyebelin banget kadang sama Tuhan, kurang ajar, lagi susah datang sama Tuhan, lagi seneng lupa, terus banyaknya minta lah ini itu, Tuhan pengen quality time sama kita, kita tolak, terus kita so gitu di depan orang, di gereja, kita holy, kita benar-benar kayak kenal Tuhan, deket Tuhan, pulang ke rumah Tuhan yang pengen ngobrol sama kita, nanti deh Tuhan. Kayak apa sih rasanya kayak fake gitu ya, kayak cuman buat tontonan doang. Nah seringkali kita kayak gitu, dan kalau misalnya teman-teman susah untuk sabar sama orang lain, yuk inget betapa Tuhan tuh sabar banget sama kita. Rasanya bakal jadi lebih mudah ketika kita patokannya, ketika kiblat lah ya istilahnya, kiblat kita tuh Tuhan gitu. Karena apa yang kita dapetin tuh udah benar-benar berlimpah banget, so itu gak susah buat kita untuk ngasih sedikit aja ke orang lain, termasuk dalam hal kesabaran. Oke. Gimana caranya bersabar nih sama yang menyebalkan? Yang paling sulitnya kalau teman-teman mampu gitu benar-benar doain dia dalam saat teduh kalian, dalam doa syafaat kalian, dan jangkau dia lewat hal yang simpel aja. Ajakin ke kebaktian teens, ajakin ke kebaktian The Flame, bawa mereka ke cell group. Itu kalau kalian mampu. Dan ini yang sangat-sangat bikin Tuhan senang gitu. Tapi kalau menurut kalian kayaknya gue belum kesana deh, yang paling mudah apa? Ampunin mereka gitu. Ampunin mereka, jangan bikin susah hati sendiri gitu, karena ya kayak minum racun sendiri gitu ketika kita nggak mampu sabar, nggak mampu mengampuni orang lain. Oke, poin yang kedua. Level berikutnya, kita mau naik tingkat, kita mau naik level, yaitu sabar dengan yang membosankan. Ternyata ini lebih susah loh teman-teman, sabar dengan yang membosankan ketimbang sabar sama yang menyebalkan.
Oke, di sini sayang banget kita nggak bisa kontak langsung ya, jadi kayak nggak bisa lihat dua arah gitu. Banyak banget dari anak-anak rohani dan teman-teman saya di luar gereja juga yang kalau anak rohani yang saya bimbing, teman-teman yang saya punya di circle saya, itu tuh banyak banget yang bilang kayak, duh gue pengen cepet-cepet kayak ke musim berikutnya gitu. Pernah denger gak sih waktu kalian SD kayak, pengen cepet-cepet SMP, kalau SMP tuh enak katanya, dulu zaman aku gitu ya, nggak usah tulis sambung, soalnya waktu SD harus tulisnya sambung. Pengen cepet-cepet SMP, soalnya SMP tuh kayaknya lebih bisa nakal. SMP bilang pengen cepet-cepet SMA, soalnya ini itu. Udah SMA, pengen cepet-cepet kuliah. Enak kalau misalnya kuliah tuh kayak jamnya banyak yang kosong, terus bisa pakai baju bebas, bisa dicat rambutnya, bisa dikutek ke kampus, nggak kayak ke sekolah benar-benar harus bersih, ini itu. Udah kuliah, aduh susah ya, skripsian nggak kuat ternyata, tugasnya banyak, jurusan ini apalagi, di universitas ini apalagi, pengen cepet-cepet kerja, udah kerja, gini ya kerja malas banget, pengen cepet-cepet dinikahin aja deh kalau cewek ngomongnya kayak gitu, dan lain sebagainya. Nanti udah nikah juga saya percaya sih pasti banyak aja orang yang pengen jump into the next season gitu, pengen cepet-cepet musim berikutnya gitu. Dan itu tuh nggak akan ada habisnya teman-teman. Dan tanpa sadar waktu kita berlalu tanpa kita nikmatin sama sekali, itu sedih banget sih. Nah maksudnya hubungannya apa nih sama sabar yang membosankan? Seringkali itu tuh kita nggak sabar menanti sesuatu karena apa? Karena yang kita lewatin sekarang itu membosankan, berulang, gitu-gitu aja. Sama kayak sekarang. Teman-teman bosen banget kan pasti di rumah, even teman-teman yang mungkin masih bisa tetap kerja, maksudnya teman-teman gak stay di rumah gitu, masih ada keluarnya lah, kayak misalnya belanja lah kadang, temenin mama, atau kerjalah, atau apalah ada keluarnya, pasti bosen, karena intinya yang namanya manusia ya, yang namanya berulang, tuh pasti bosen. Kalian gak lagi home quarantine kayak gini aja, pasti bosen dan pengen cepet-cepet kayak kapannya liburannya, kapannya Desember, kapannya libur lebaran, pengen liburan ke sana, pengen liburan ke sini, pengen mantai, pengen hiking, pengen ini, pengen itu. Yang namanya manusia tuh bosenan gitu. Dan ini tuh level kedua, kita tuh harus sabar sama yang membosankan. Kita mau baca satu ayat dalam Matius 13 ayat 55. Matius 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Oke. Ayat ini tuh intinya nyeritain kayak Tuhan Yesus tuh udah bikin banyak mujizat, tapi di kampung halamannya di Nazaret orang-orang tuh nanya kayak gini, loh bukannya Yesus ini tuh cuman anak tukang kayu ya? Bapaknya kan si itu, ibunya kan si itu, adik kakaknya gue tahu tuh si itu. Yang intinya tuh siapa dia? Kok bisa sampai bikin mujizat sewow itu? Nah, di sini itu Yesus itu dikenal bukan sebagai orang yang hebat, apalagi pinter ini itu, apalagi bisa bikin mujizat gitu. Dia tuh cuma dikenal sebagai tukang kayu. Berarti bisa kita simpulin ya secara tersirat tuh selama 30 tahun sebelum Tuhan Yesus memulai keluar gitu ya, memulai pelayanannya, apa yang dia lakuin? Nggak ada yang kelihatan kan, berarti yang dia lakuin itu cuma belajar gitu-gitu aja terus, mungkin bantuin papahnya. That's why orang-orang kayak ini mah yang suka bolak-balik ke warung doang ya, bantuin papahnya beliin ini itu, bantuin mamahnya ya nganterin kue misalnya kayak gitu. Mungkin kita juga ngadepin hal seperti itu teman-teman. Kita harus mengalami sesuatu yang berulang dulu, belajar lagi, nugas lagi, proyek lagi, nabung lagi, lakuin teman-teman. Kita tuh harus belajar mampu melewati masa yang membosankan ini gitu. Karena nanti bakal ada waktunya ketika the calling gitu ya, Tuhan memanggil dan kitanya udah siap, di situ bakal terjadi sesuatu yang kayak wow. Sama seperti Tuhan Yesus 3,5 tahun dia itu jadi jauh lebih berarti dibanding 30 tahunnya itu buat orang lain. Tapi sebenarnya 3,5 tahun ini saya percaya dia dapetin juga dari suatu proses yang selama 30 tahun itu. So belajar gimana sih sabar sama yang membosankan ini, yuk belajar lebih menikmati. Saya selalu nekalin sama anak-anak rohani saya, terutama di Sela Group, untuk menikmati apapun musim kamu, bener-bener segmen-segmen yang besar gitu ya, teman-teman yang SMP, yang SMA, yang kuliah, yang kerja, bahkan dari situ dibagi-bagi lagi bulan ke bulan. Di saat kalian harus UAS, ya udah UAS dulu aja, fokus dulu aja, cuma seminggu, cuma 2 minggu kan paling. Teman-teman yang lagi skripsi, ya udah
fokus dulu skripsi, jangan macam-macam ini yang ngedistract gitu. Cuman 1 semester, paling 2 semester yang lagi magang. Yuk, daripada kamu tuh kayak setengah-setengah gitu ya, karena kamu bosen, gak mampu sabar sama yang membosankan, akhirnya kamu maju enggak, dibilang mundur juga ya bisa jadi gitu, stuck aja nggak kemana-mana. Tapi waktu terus berjalan, nggak sadar kamu udah masuk kepala 2, 21, 22. Yuk lebih nikmatin lagi, menari di segala musim, karena setiap musim, setiap hari itu punya kesusahannya sendiri dan punya sukacitanya sendiri juga. That's point number 2. Terus kita mau masuk ke point number 3. Ini kesabaran, level kesabaran yang lebih besar lagi, yaitu sabar di dalam penderitaan. Kita mau buka ayatnya di dalam Markus 15 ayat yang ke-23. Oke. Markus 15 ayat 23. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepada Tuhan Yesus, tetapi ia menolaknya. Di sini waktu Tuhan Yesus lagi disiksa, lagi disalib, pasti menderita banget lah ya. Dan di sini kan dibilang mereka tuh kayak orang-orang lah, prajurit Romawi itu, tentara Romawi itu ngasih anggur bercampur mur ke Tuhan Yesus. Ini tuh apa teman-teman, anggur bercampur mur ini? Ternyata ini tuh painkiller. Bisa meredakan rasa sakit lah ya, kayak gitu. Sama kayak kita dioperasi dikasih painkiller, dikasih obat bius supaya kita nggak ngerasain rasa sakitnya. Tapi amazingly Tuhan Yesus deny gitu ya, dia refuse, dia nolak, nggak usah dikasih painkiller. Kenapa? Menurut saya sih karena Tuhan Yesus tuh tahu gitu ya, dia tuh membayar kita tuh, ya ini harga yang harus gue bayar, supaya kita tuh diingetin lagi, supaya nih lu tuh ya ditebus tuh nggak cuman Tuhan tuh bisa sih sebenarnya kayak Thanos gitu ya, kayak gini doang terus kayak dosa bersih, terus kayak manusia tetap bisa balik lagi ke Bapa. Dia tuh yang berdaulat, yang berkuasa, bener-bener semuanya tuh tunduk di bawah kaki dia gitu. Tapi kenapa sih dia mau turun ke dunia, bahkan menderita, dikasih painkiller juga nolak. Jadi bener-bener kayak nggak ada kompromi, udah ini harga yang harus gue bayar. Jadi kayak Tuhan tuh udah apapun tuh gue jabanin buat nebus elu gitu. Apapun gue jabanin buat nebus Tami. So betapa berharganya kita gitu. Dan ketika kita dalam penderitaan, mungkin yang tadi saya bilang di awal gitu ya, kalau misalnya cuma sabar sama yang menyebalkan, oke lah, tinggal memilih untuk ngambil pusing, sebenarnya selesai. Apalagi kalau kamu tipikal orangnya yang cuek, sebenarnya kayaknya level ketiga tadi tuh kayak udahlah, paling cuma kamu kayak gitu orangnya, udah cukup tahu aja, tapi nggak akan ambil pusing. Ada orang tertentu yang ambil pusing. Next, kita harus sabar sama hal yang membosankan, karena ini tuh nggak kelihatan gitu loh sabarnya tuh, kayak ya kamu tetap nunggu, toh kamu nggak bisa langsung pengen cepet-cepet misalnya kuliah kamu langsung 5 tahun kemudian. Enggak, itu tuh mau nggak mau, suka nggak suka, waktu kan nggak bisa dilawan ya, tetap ya harus ngelewatin 5 tahun gitu. Tapi sebenarnya hati kamu tuh nggak sabar, kamu tuh hidupnya jadi di masa depan, kamu nggak memaksimalkan musim yang ada, yang sekarang harusnya tuh kamu nikmatin, dimana bakal nentuin masa depan kamu justru kayak gimana gitu. Dan yang ketiga, ini justru kita diizinkan Tuhan untuk diuji gitu. Dan di sini kan kayak tadi yang kita baca gitu ya, Tuhan Yesus aja mau gitu bersabar dalam penderitaan dia buat orang lain lagi gitu kan, penderitanya bukan buat dia. So kenapa kita enggak? Ini jadi teladan yang bagus banget teman-teman. Firman Tuhan hari ini ngajarin kita buat lebih bersabar lagi. Saya mau conclude firman Tuhan yang udah saya bagiin. Jadi yang tadi ada dalam poin pertama, yang tadi ya tentang kesabaran. Sabar itu bukan berarti pasrah, bukan berarti lambat. Sabar itu tapi bayar harga. Sabar itu mampu menunggu tanpa mengeluh, bahkan mampu menikmati musim dalam penantian itu. Terus poin yang kedua yaitu ada 3 level kesabaran. Yang pertama, belajar sabar sama yang menyebalkan, jangan ambil pusing. Dan yang kedua, belajar sabar sama yang membosankan, belajar nikmati setiap musim kita dengan penuh sukacita, dengan dengan tetap berharap gitu, tetap beriman sama Tuhan. Dan yang ketiga, bersabar dalam penderitaan. Dan di atas segala sesuatunya, jadiin Tuhan Yesus sebagai teladan kita. Karena ketika kita melihatnya Tuhan, percaya pasti kita mampu. Karena kasihnya Tuhan tuh lebih besar dari apa yang mampu kita kasih ke orang gitu ya. Sabar di dalam hard season gitu, masa sulit kayak gini tuh lebih susah pasti. Tapi saya percaya sih kita semua pasti dimampuin. Dan seperti judul sharing saya sore hari ini, Love is Patient, kita mampu sabar ketika kita itu punya kasih. Kalau misalnya kita udah benar-benar gak mampu sabar, kayaknya
bawaannya pengen meledak, seakan sabar itu seperti ada batasnya gitu ya. Coba dicek, mungkin hati kita nggak punya kasih, atau kasih kita mulai luntur, banyak hal-hal yang pahit yang kita terima, jadi kita tuh nggak bisa ngeluarin hal yang manis gitu, kasih, kesabaran. Dan kadang saya cuma mau bilang gitu, saya nggak ngerti kondisi teman-teman, cuma tiba-tiba saya mau bilang kayak gini aja, mungkin yang kita terima itu seringkali pahit dari orang, sehingga kita sulit mengeluarkan itu, tapi coba cari yang sumbernya yang bener gitu. Mungkin orang-orang di sekeliling kita nggak bisa kita kontrol mau ngasih sesuatu yang manis atau pahit ke kita gitu. Tapi kalau kita keep connect sama Tuhan, yang kita terima itu bakal sesuatu yang manis. So, betapa pahit pun kehidupan yang kamu alamin, penderitaan, kamu susah tapi kamu harus nguatin orang. Kamu kehilangan pekerjaan tapi kamu malah harus mampu gitu, kayak ngelihat orang dia malah dapat bonus, dia malah dapat ini, dapat itu. Ya, belajar gitu, menerima gitu. Ketika apa yang kita terima itu dari Tuhan, kita pasti mampu kok ngelewatin itu gitu. Dan saya juga nggak tahu musim hidup teman-teman, even dalam musim yang sama, saya percaya hari-hari kita berbeda, pergumulan kita semua berbeda, tapi intinya message yang mau Tuhan Yesus sampaikan sore hari ini itu jelas, yaitu milikin hati yang sabar. Karena pandemi ini mungkin hidup hampir semua orang tuh kayak di pause gitu ya, tiba-tiba tanpa persiapan, tanpa pemberitahuan. Tapi saya percaya segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. So you belajar menikmati musim ini, belajar sabar. Kalau teman-teman mengalami kesulitan, belajar sharing sama leader kalian, mungkin sama teman-teman yang kalian percaya, yang menuntun kalian ke dalam kebenaran, bukan keuntungan buat dirinya atau cuman semata-mata kesenangan kamu, yaudahlah biar kamu senang dikasih nasihat yang yaudahlah kayaknya dia happy gitu kan. Enggak, saya percaya komunitas kalian juga gereja ini bakal melayani kalian dengan konseling, dengan bimbingan. Kalian punya leader yang hebat-hebat, yang mampu menyediakan waktu. Yuk belajar cari tempat yang benar gitu. Oke, segitu aja sharing saya sore hari ini. Semoga message yang disampaikan benar-benar bisa jadi kekuatan buat teman-teman semua. Stay strong, tetap bertahan, tetap sabar. Percaya Tuhan Yesus yang mampuin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar ya Bapa. Ajar kami bersabar ya Tuhan di dalam masa-masa sulit ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan segala sesuatu yang terjadi ya Tuhan, sekalipun sampai hal yang paling kecil ya Bapa, kami percaya semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang berdaulat sepenuhnya ya Tuhan, gak ada sesuatu pun yang kebetulan ya Bapa. Mandi Roh Kudus, Engkau yang mampukan anak-anak-Mu ya Tuhan untuk mampu melewati masa sulit ini ya Tuhan, dalam apapun masalah mereka ya Tuhan yang hamba gak ngerti ya Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus juga yang bekerja, yang terus mengingatkan kami untuk kami lebih-lebih lagi menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Menutup bungkus setiap firman yang telah diberitakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you. Seluruh kegiatan ibadah tengah minggu, KKP, KKK, KKW, kegiatan doa pagi, dan House of Prayer ditiadakan selama masa social distancing. Untuk persembahan dan perpuluhan, Anda dapat salurkan melalui rekening Gereja Rehoboth 449 303 3037. Cantumkan keterangan berupa persembahan atau perpuluhan. Untuk memudahkan Anda memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, Gereja Rehoboth menyediakan QR Code. Silahkan scan QR Code yang tersedia, lalu persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan melalui beberapa sarana berikut ini. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.